Shalom, perkenalkan nama saya Ramu Manis Sedawati Lijang. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4. Saat ini saya akan menjelaskan dan membahas ancaman-ancaman di berbagai bidang dan strategi untuk mengatasinya. Ancaman sendiri merupakan sebuah upaya baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun beberapa ancaman dalam berbagai bidang di kehidupan biasa disingkat dengan ancaman bidang IPOLA SESOS BUDANKAM, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau mencoba menggantikan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi adalah ancaman komunisme dan pengaruh liberalisme. Akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman dalam bidang ideologi sebagai berikut. 1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa. 2. Memunculkan berbagai gerakan separatisme karena adanya perbedaan ideologi. 3. Rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap yang berlaku dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah sebagai berikut. 1. Memahami lebih dalam tentang arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Menumpas berbagai gerakan separatis dengan tegas. 4. Sosialisasi wawasan kebangsaan dan mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi. Ancaman di bidang politik. Ancaman politik adalah setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan dari dalam maupun luar negeri yang dianggap membahayakan keutuhan keselamatan warga dan negara. Contoh ancaman politik yang berasal dari luar negeri. 1. Intimidasi. 2. Provokasi. 3. Blokade politik. 4. Terorisme. 5. Negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Ancaman politik yang berasal dari dalam negeri yaitu korupsi, konflik SARA, pelanggaran HAM, isu-isu negatif politik. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 4. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik yang ditawarkan dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa. Ancaman di bidang ekonomi yang berasal dari dalam negeri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk, dan sebagainya. Ancaman ekonomi yang datang dari luar negeri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, kinerja ekonomi yang buruk, pemberlakuan embargo, dan sebagainya. Contoh kasus ancaman di bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia. 1. Krisis moneter. 2. Inflasi. 3. COVID-19. 4. Naiknya pengangguran. 5. Naiknya nilai hutang negara. Strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. 1. Memperbaiki infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi. 2. Membuat kebijakan yang memajukan UMKM. 3. Membangun lapangan kerja yang bersifat kreatif dan padat kerja. 4. Menerapkan devaluasi atau penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Ancaman di bidang sosial budaya memiliki pengertian yaitu suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Ancaman dari dalam, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar yaitu gaya hidup konsumtif, turunnya nilai keagamaan, individualisme, westernisasi, dan hedonisme. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya.
Satu, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Dua, melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. Tiga, memelihara dan menjaga keselarasan fundamental. Empat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan membuat sistem Sinham Kamrata, di mana Sinham Kamrata adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan.